Assalamualaikum guys, balik lagi di Mau Mencoba Channel. Di kesempatan kali ini aku pengen ngebahas tentang tanaman nih guys. Jadi aku mau memperkenalkan tanaman-tanaman jamu di sini. Ada beberapa tanaman jamu yang ada di ini. Ini adalah pekarangan yang ada di halaman dapur rumah di kota ya, Samarinda. Memang tidak terurus, tapi cukup subur untuk tanaman yang tidak ditanam dengan rapi. Dan di sini ada beberapa tanaman. Nah, kita akan explore. Jadi ada 3 tanaman yang aku akan bandingin di sini, guys. Jadi kalau teman-teman pernah tahu tentang tanaman-tanaman ini, model tanamannya ini, contohnya yang ini, coba teman-teman tebak ini tanaman apa, kemudian ini tanaman apa, dan ini tanaman apa. Nah, jadi ini ketiganya ini adalah tanaman obat ya, atau toga, dan biasanya digunakan untuk jamu dengan khasiat-khasiat sesuai dengan jenis tanamannya masing-masing. Oke, di sini langsung aja. Di sini aku pengen ngenalin yang pertama adalah si kunyit. Nah, secara sekilas kalau temu-temuan tuh jenisnya banyak banget ya guys. Ada temu kuning, temu mangga, kunyit, laos, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini itu aku jujur ya, kalau untuk masalah si kunyit ini tidak begitu hafal bentuk daunnya kalau tidak berbunga seperti ini. Nah, kalau berbunga aku baru tahu kalau itu adalah kunyit. Nah, ini dia penampakannya, dan ini sebenarnya udah bisa dipanen. Untuk kunyit ini biasanya untuk bumbu-bumbu dapur ya, dengan ciri khas warnanya yang kuning ke orange atau jingga ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya temu putih. Nah, temu putih ini sepengetahuan aku sih ini adalah obat untuk kanker ya, mematikan sel-sel kanker. Jadi biasanya kalau ada orang yang habis operasi kemudian dia mengangkat sel-sel kankernya, itu minum herbalnya, itu minum dari sari-sari patinya si temu putih ini. Jadi dia sangat bermanfaat sekali guys. Nah, ini temu putih ya, bentuknya seperti ini. Dia daunnya lebih kecil, lebih banyak cabang-cabangnya seperti ini. Dan kalau aku lihat dia nggak setinggi kunyit ya, meskipun usianya ini sebenarnya kurang lebih sama. Usia nggak ditanam sih sebenarnya, cuma ditaruh aja dulu, tiba-tiba tumbuh aja gitu, langsung tumbuh liar kayak gini. Nah di sebelah sini ada yang khas. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang jarang dengar, ini namanya adalah temu ireng. Temu ireng itu sepengetahuan aku dia salah satu khasiatnya adalah untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi salah satu jenis kurkuma yang untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, kalau ini aku bisa membedakan guys. Jadi khasnya dari si temu ireng ini atau temu hitam ini adalah dia memiliki corak berbeda di tengah daun. Nah, ini dia. Nah, kemudian kalau kita ambil buahnya, itu dia memiliki pelisir hitam. Pelisir hitam itu apa sih? Pinggiran daging buahnya itu menghitam gitu. Nah, aku pernah coba, cuman karena ini masih sebenarnya belum masa panen. Nanti kalau panen aku akan coba kasih lihat ya bagaimana dia bentuk dari si temu ireng ini guys. Oke, jadi ini dia yang aku punya sementara. Sebenarnya kemarin ada laos. Oh, ini laos. Ini juga ada laos. Kalau laos ini pertumbuhannya lebih cepat daripada yang bubuhan yang lain atau teman-teman yang lain. Dan dia itu kalau misalnya sudah udah cocok sama tanahnya, udah PW lah ibaratnya, itu dia kencang banget. Nah, apalagi di sini aku memiliki satu tempat. Nah, ini juga ada tumbuh liar juga nih. Kalau teman-teman tahu, ini adalah si kedondong. Jadi kemarin mau diberantas, cuman sayang karena
Karena daun kedondong ini teman-teman, biasanya kalau kita misalnya sayur asem itu nikmat banget kalau kita campur dengan daun kedondong ini kayak gitu, jadi bisa dimanfaatkan. Nah ini yang aku bilang tadi adalah salah satu tempat untuk membuang sampah-sampah sisa makanan. Jadi bisa teman-teman lihat ya, pemanfaatannya ini sebenarnya meskipun tidak rapi, tapi setidaknya sampah-sampah yang kita buang itu dia bermanfaat kembali untuk menyuburkan tanah. Dengan suburnya tanah, maka si tanaman-tanaman di sekitarnya itu akan mengambil nutrisi dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa daun kering, dan ini yang kita sebut sebagai kompos. Hanya saja memang penataannya kurang rapi. Semoga next bisa dimanfaatkan lebih baik lagi ya. Ini sedikit pekarangan rumah yang ya kurang tertata sebenarnya, tapi ada tanaman-tanaman yang bermanfaat di sini. Ya, kayak gitu ya guys ya. Aku ceritain tentang sedikit pekarangan yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini kalau kita lebih kreatif lagi, kita bisa bikin kayak tingkat-tingkat gitu. Kemudian kita bisa kasih pot juga nih, kayak ini juga nih. Lagi musim bunga ya guys. Jadi musim bunga, jadi semua orang pada nanam semua. Kalau aku terus terang tidak terlalu suka mengoleksi bunga. Lebih suka menanam jenis-jenis tanaman yang emang bisa untuk dikonsumsi, atau minimal mengkoleksi banyak tanaman kayak tanaman herbal, kemudian jenis sayur-sayur yang pokoknya harian itu bisa dimakan lah kayak gitu. Kalau bunga ya sebagai hiasan lah untuk hiburan supaya hati senang. Oke guys, kayak gitu aja cerita pagi ini ya, karena masih pagi. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman kalau ada lahan kosong yang sedikit itu bisa dimanfaatkan dengan menanam sesuatu yang bermanfaat, karena menanam itu asik. Oke guys, bye bye.